Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Akmarina Dalili. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah kasus mengenai pengelolaan kecemasan pada pasien pasca operasi dengan kelumpuhan tangan kiri melalui psikoedukasi dan teknik relaksasi. Kasus ini menarik karena menunjukkan bahwa kecemasan pada pasien medis tidak selalu tampak secara eksplisit, namun tepat namun tetap mempengaruhi terhadap proses pemulihan pasien. eh Klien ini adalah seorang laki-laki yang berusia 25 tahun sebagai DAF guide. Klien ini mengalami kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kelumpuhan pada tangan kirinya dan sudah menjalani perawatan pasca operasi. Secara fisik, klien ini mengeluhkan adanya rasa nyeri dan pusing. Namun secara psikologis, klien ini mengeluhkan adanya rasa kekhawatiran apakah tangan kirinya ini dapat kembali normal karena ada rasa kebas di tangan kirinya. Untuk memahami kondisi klien ini secara komprehensif, maka dilakukan sebuah observasi dan wawancara serta menggunakan alat tes psikologi seperti DAS-21 dan grafis berupa DAP dan HTP. Hasil DAS-nya yang didapatkan menunjukkan kategorinya normal. Namun dari hasil observasi dan wawancara terlihat adanya tanda-tanda kecemasan seperti ekspresi yang gelisah dan fokus yang berulang pada tangan kirinya. Selain itu, hasil tes grafis juga menunjukkan adanya rasa tidak aman, rasa adanya kebutuhan akan adanya dukungan dari lingkungan sekitarnya. Berdasarkan hasil asesmen, klien ini menunjukkan adanya kecenderungan kecemasan. Kecemasan ini tampak pada aspek kognitif, di mana adanya perasaan khawatir terhadap kesembuhannya. Ada aspek afektif, ada perasaan tidak aman dan gelisah. Dan ada aspek perilaku di mana perhatiannya selalu sering tertuju pada tangan kirinya. Namun kondisi ini belum memenuhi kriteria gangguan psikologis kecemasan atau yang masuk pada DSM-5. Oleh karena itu, intervensi yang akan diberikan difokuskan pada penanganan awal melalui psikoedukasi dan adanya latihan relaksasi berupa deep breathing. Tujuan intervensi ini adalah untuk membantu klien memahami kondisi yang dialami saat ini serta menurunkan ketegangan fisik dan emosionalnya. Untuk intervensinya dilakukan beberapa tahap, di mana tahap yang pertama itu adanya membangun hubungan terapeutik dan adanya persetujuan dari klien. Untuk yang tahap yang kedua adanya psikoedukasi ada terkait kecemasan dan proses pemulihan pasca operasi. Tahap yang ketiga, adanya melatih deep breathing untuk relaksasi, dan yang terakhir dilakukan evaluasi dan terminasi. Hasil intervensi menunjukkan bahwa klien mulai memahami bahwa proses pemulihan itu membutuhkan waktu. Selain itu, klien juga mengatakan bahwa merasa rileks setelah melakukan latihan pernafasan atau deep breathing, dan dari ekspresi wajahnya pun sudah mulai berubah, terlihat berubah, dan terlihat klien ini mulai terbuka dan mampu mengekspresikan perasaannya. Sebagai penutup, kasus ini menunjukkan bahwa kecemasan itu dapat muncul sebagai respon terhadap ketidakpastian kondisi akan kesehatan. Meskipun tidak selalu terdeteksi melalui instrumen kuantitatif, kecemasan tetap perlu ditangani melalui pendekatan psikologis. Intervensi sederhana seperti psikoedukasi dan teknik deep breathing, teknik relaksasi deep breathing ini terbukti dapat membantu klien dalam mengelola kecemasan dan mendukung proses pemulihan.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.